Selamat bertemu kembali dengan saya Moses Laksono Singgih. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kualitas kampus, yaitu penjaminan mutu etika. Bukan hanya penjaminan mutu akademis yang perlu kita lakukan, tetapi penjaminan mutu etika di dalam pendidikan tinggi. Sehingga kita mempunyai budaya yang terintegritas, ya. Ringkasannya adalah krisis etika dan urgensi transformasi. Kepatuhan administrasi gagal mencegah deviasi perilaku. Orang yang pintar gitu ya, tetapi perilakunya tidak baik. Sehingga perlu penjaminan mutu yang bertransformasi menjadi karakter yang berintegritas. Artinya perlu penjaminan mutu untuk karakter, ya. Masalahnya adalah fokus mutu terbatas pada dokumen dan mengabaikan etika digital atau etika secara umum dan perilaku nyata di kampus maupun di luar kampus nantinya. Solusinya adalah mengintegrasikan standar etika secara eksplisit dalam siklus SPMI atau PPEPP. Dampaknya etika kampus ya menentukan kualitas lulusan, tingkat kepercayaan masyarakat yang nantinya tinggi dan produktivitas dalam jangka panjang karena kita perguruan tinggi menghasilkan lulusan yang beretika. Gitu ya. Jarak antara yang di atas kertas atau secara konseptual dengan realitas. Keberadaan kode etik secara administrasi tidak berkorelasi langsung dengan moral mahasiswa. Jadi ada aturan, tetapi kalau nggak diterapkan maka moral mahasiswa akan tetap tidak baik dan akibatnya menjadi lulusan yang tidak baik juga moralnya. Fokus evaluasi ya bukan pada nilai IPK saja, tetapi pada perilaku nyata. Ya, mekanismenya bukan reaktif atau menunggu kasus, tetapi preventif membentuk budaya ya yang berperilaku baik. Status kurikulumnya ini hidden kurikulum, direncanakan, dipikirkan gitu ya. Tetapi yang harus kita lakukan adalah desain learning outcomes yang memasukkan moral ya. Lanskap deviasi etika kampus dalam konteks Indonesia. Pelanggaran meluas dari ruang fisik ke ruang digital. Ruang fisik juga masih ada dan sekarang merambah ke digital. Menciptakan lingkungan akademik yang tidak aman secara psikologis. Ya. Contohnya, etika berkomunikasi, tuntutan tak profesional dan pesan tidak sopan ke dosen atau ke temannya sendiri. Etika digital, cyberbullying. Jadi membuli atau merendahkan orang, menjelek-jelekan orang dalam bentuk cyber melalui WhatsApp atau di, uh, apa namanya Instagram dan lain-lain. Ya, disebar tangkapan layar privat tanpa izin. Jadi hal yang semestinya untuk privat tetapi disebarkan secara umum ya di sosmed tanpa izin. Perilaku seksual yang tidak baik, normalisasi candaan seksual, ya, objektifikasi gender, ya, perempuan ditekan-tekan, dijelek-jelekan gitu ya. Integritas akademik, plagiarisme, manipulasi presensi atau titip absen, titip presensi, maksudnya begitu ya. Nah, anatomi pelanggaran, mengapa etika runtuh? Pelanggaran adalah kegagalan sistem akademik, sistemik akibat dinamika kelompok ruang digital.
bukan sekedar anomali individu. Jadi bukan hanya individu yang bermasalah, tetapi kalau individu dan individu dan individu itu dikumpulkan, lama-lama menjadi kelompok. Ya, berkurangnya atau hilangnya kontrol moral pribadi. Jadi orang yang tidak bisa mengontrol moralnya. Ya, akibatnya atau dispersi tanggung jawab, merasa tidak bersalah karena tindakan dilakukan secara kolektif. Rame-rame melakukan sesuatu yang tidak baik, itu dianggapnya normal. Ya, normalisasi melalui candaan atau humor, membingkai pelecehan sebagai guyon internal, ya, untuk menurunkan bobot moralnya. Jadi kalau guyonan atau bercanda itu ya nggak apa-apa gitu ya. Ini nggak betul. Reorientasi penjaminan mutu berbasis risiko. SPMI harus mengidentifikasi perilaku kolektif ini ya sebagai risiko strategis institusi. Ya, mutu administrasi, lemahnya kontrol moral sosial akan berdampak terhadap reputasi anjloknya lingkungan belajar yang tidak aman. Soft skill lulusannya rendah karena salah satu soft skill adalah kita beretika. Nah, kita perlu membangun mutu secara kultur, ya, membangun kultur, ya. Mitigasinya adalah membangun early warning system, down audit iklim etika, bukan sekedar audit dokumen yang dilakukan untuk menjamin capaian mahasiswa secara IPK itu tinggi. Iya. Operasionalisasi etika dalam sistem mutu, etika harus dirancang, diukur, dievaluasi, presisi layaknya kompetensi teknis dalam capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah. Penetapan, buat standar digital etik secara eksplisit ya, bukan secara implisit, secara ya seharusnya begitu bukan ya. Penetapan pelaksanaannya, integrasi kasus etik dalam metode pembelajaran nyata. Yang nyontek, yang berperilaku tidak baik maka tidak dilulusan gitu ya. Pengendalian dan peningkatan, ya evaluasi dulu. Gunakan peer assessment, ya rubrik perilaku efektif. Ini perlu dibuat rubriknya supaya bisa dinilai. Akhirnya pengendalian dan peningkatan, bangun sistem pelaporan yang adil dan jadikan insiden sebagai bahan perbaikan. Jadi ini insiden jangan dibiarkan tetapi dijadikan bahan perbaikan. Fundamental lokal untuk membangun budaya integritas. Sistem administratif hanya efektif jika dijiwai oleh keteladanan dan nilai kultural Indonesia secara nyata. Ya, jadi perlu keteladanan dari pimpinan perguruan tinggi, dari dosen untuk mahasiswanya. Ya, dalam hal kesopanan, tata krama, interaksi lintas hierarki dosen, mahasiswa dan staf. Tepo seliro, sensitivitas sosial, ya, dan empati di ruang digital atau di ruang fisik, ya. Rasa hormat, anti objektifikasi dan pengakuan atas martabat manusia. Hormati meskipun itu orang yang lebih rendah. Gotong royong, kolaborasi akademik murni tanpa eksploitasi, ya, anti plagiat, ya. Moral governance-nya menjaga keseimbangan respons. Sekali lagi di sini ada tulisan keseimbangan yang akan dijelaskan di bawah. Kampus berisiko hancur oleh pembiaran institusional. Jadi kalau ada kejadian lalu dibiarkan, itu kampus akan berisiko hancur, ya. Namun juga cacat oleh penghakiman massa tanpa prosedur yang adil. Jadi pembiaran juga tidak boleh, tetapi kalau ada kesalahan dan tidak diredam sehingga terjadi penghakiman massa, itu juga tidak boleh ya. Jadi under reaction itu pembiaran ini, ya.
bahaya dari pembiaran, deviasi, denormalisasi, korban bungkam, toxic culture-nya akan mengakar. Jadi kesalahan kultural yang jelek tadi akan mengakar sehingga perguruan tinggi yang bersangkutan moralnya jadi nggak baik. Ya, yang kanan itu adalah yang bawah ini, reaksi berlebihan atau overreaction, ya. Jadi ini pembiaran, minim keadilan prosedural, proses integrity. Ini juga nggak boleh. Jadi terlalu overaction juga nggak boleh. Ya, reaksi berlebihan juga nggak boleh. Ya, titik idealnya adalah respons presisi. Nah, perlu tim tertentu untuk mengadili atau membahas masalah etika, ya. Sistem pelaporan yang aman, jadi pelapor dilindungi oleh pimpinan perguruan tinggi, sanksi edukatif yang terukur, ya, yang terukur dan mendidik, ya. Mengubah insiden menjadi pembelajaran organisasi. Kasus pelanggaran bukanlah akhir dari reputasi, melainkan katalis untuk perbaikan mutu kultural berkelanjutan. Fase insiden pelanggaran terdeteksi tajam via kanal pelaporan anonim dan aman. Fase tindakan penegakan berbasis evidence, perlindungan mutlak bagi pelapor, ini harus dilindungi, ya. Lalu setelah itu revisi aturan digital, etik dan integrasi skenario insiden ke dalam kurikulum mahasiswa baru. Sehingga tidak ada kejadian berikutnya. Ya, kampus sebagai pre-production system SDM industri. Kenapa? Karena kampus ini nantinya mahasiswa yang dididik di kampus akan lulus dan akan bekerja menjadi SDM industri. Produktivitas tidak netral secara moral. SDM cerdas tanpa etika akan menghancurkan nilai organisasi di masa depan. Ya, lulusan etika menghasilkan low trust environment, manipulasi dan konflik internal. Ya, sebaliknya lulusan yang berintegritas bisa membawa self control, empati sosial dan accountability. Dampak akhirnya penjaminan mutu etika adalah prasyarat mutlak dan berkelanjutan untuk produktivitas nasional. Ya, agenda transformasi pemimpin mutu. 3 langkah strategis yang harus segera dilaksanakan oleh pimpinan perguruan tinggi yang mengutamakan budaya mutu. Yang pertama adalah desain eksplisit, ubah etika dari normal abu-abu menjadi capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah yang terukur, ya. Audit kultural, lakukan evaluasi iklim etika bukan sekedar di atas kertas. Jadi harus ada audit etika. Tegakkan batas, jadikan kampus penjaga moral di mana kebebasan akademik tidak mentoleransi pelecehan. Ya, ini beberapa daftar pustaka yang digunakan untuk membuat video ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara. Jika ingin berdiskusi lebih lanjut, silakan menghubungi email saya.